Bismillahirrahmanirrahim. Manakib singkat Kiai Haji Wahab Hasbullah dalam Komite Hijaz. Selembar daun kering pun tidak akan gugur ke bumi tanpa izin Allah. Tapi yang akan saya kisahkan ini bukan sekedar daun kering yang gugur, tapi soal arah dan keyakinan adalah soal kiblat. Bagaimana kalau para pecinta dilarang ziarah ke makam-makam para pahlawan Islam? Di samping saat itu tersebar kabar rencana penggusuran situs-situs warisan peradaban Islam, dan yang terasa sangat menyakitkan kalau benar terjadi ialah penggusuran terhadap makam suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta agama terasa terusik, cinta kepada Rasulullah terasa dilukai. Tahun 1926 bagi umat Islam ahli sunnah wal jamaah adalah tahun kecemasan, adalah tahun kekhawatiran. Maka berkumpullah para ulama sejati di Surabaya untuk mencermati perubahan faham. Para ulama adalah ahli waris Nabi yang tidak boleh dunia terjerumus ke lembah kesesatan. Dalam kekhawatiran seperti itu, terpilihlah dan ditampilkanlah ulama muda yang sangat cerdas saat itu. Sekali lagi, ulama muda yang sangat kreatif saat itu, yang tidak lain adalah Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Beliau pengemban amanah dari Komite Hijaz yang berangkat ke tanah Arab untuk meluruskan masalah agar penguasa Mekah dan Madinah yang baru kembali menghormati faham ahlu sunnah wal jamaah. Inilah peran Nahdlatul Ulama dengan mengutus Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang terkenal cerdas dan peduli kepada umat. Kiai Wahab lincah daya fikirnya dalam renungan jiwanya serta tangkas permainan politiknya. Orang boleh berfaham yang berbeda, tapi jangan ganggu keyakinan umat. Hari ini kita berkumpul di sini untuk mengenang sejarah, dan bisa disimpulkan bahwa Komite Hijaz adalah sikap tegas Nahdlatul Ulama terhadap masalah internasional. Dan kejadian itu terjadi pada zaman penjajahan 19 tahun sebelum Indonesia merdeka. Komite Hijaz yang aktornya adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Beliau adalah singa kebenaran. Beliau adalah singa kebenaran. Beliau adalah singa kebenaran yang mengajarkan sikap tegas dan pantang menyerah. Kiai Wahab Hasbullah adalah api, tapi bukan sembarang api. Mbah Wahab adalah api yang menyala-nyala. Mbah Wahab adalah semangat yang berkobar-kobar.
Siapa yang memungut apinya akan menyala dan berkobar untuk melanjutkan perjuangan beliau demi kejayaan Islam Nusantara. Siapa yang tidak mengambil semangat beliau hanya akan mendapatkan abunya sejarah, tidak akan bersemangat dan akan malas untuk berjuang. Hidupnya akan melempem seperti kerupuk yang tak enak dimakan. Pertanyaannya sekarang, kita yang berkumpul di sini akan mengambil apinya yang menyala atau ingin menjadi kerupuk yang melempem? Silahkan. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Nahdlatul Ulama, kita bangkit bersama ulama. Kenapa bintang jumlahnya banyak? Yang 9 terang berseri. Kenapa kita ikut ulama? Karena ulama ahli waris Nabi. Hubbul watan minal iman. Cinta kepada tanah air adalah bagian dari iman. Kenapa kita harus cinta kepada bangsa dan tanah air? Kita semua minum air Indonesia menjadi darah kita. Kita makan beras dan buah-buahan Indonesia menjadi daging kita. Kita menghirup udara Indonesia menjadi nafas kita. Kita bersujud di atas bumi Indonesia, berarti bumi Indonesia adalah sajadah kita. Dan bila tiba saatnya kita mati, kita semua akan tidur dalam pelukan bumi Indonesia. Daging kita yang hancur membusuk akan bersatu kembali dengan harumnya bumi Indonesia. Jombang cintaku, tambak beras sayangku, jejakku ku tinggal di sini, tapi senyummu ku bawa pergi. Nasibmu, bangkitlah.